Shalom semuanya, kita akan kembali beribadah pada pagi hari ini. Kita angkat lagu pujian yang pertama, Saat Ku Menyembah. Mari kita sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kain langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan. Kita akan lagu pujian segala puji syukur. Kami mau bersorak
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari yang ceria ini. Kami boleh bersama-sama di rumah masing-masing beribadah. Kami bersyukur Engkau memberikan nafas kehidupan. Kami bersyukur Engkau memberikan kami pengampunan kasih karunia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkaulah Allah yang kami kenal, yang menciptakan langit dan bumi ini. Di dalam nama Yesus. Bapa, ampuni segala dosa kami. Seringkali kami tahu kebenaran, tapi kami tidak melakukan kebenaran firman-Mu. Seringkali kami Tuhan hidup di dalam kekerasan hati kami. Ampuni kami, sucikan kami dengan darah Yesus. Bapa, kami berdoa, biarlah melalui siaran ini Tuhan, sekalipun kami tidak bersama-sama dalam satu gedung gereja, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami berada. Dan biarlah ini satu kesempatan di mana kami lebih dekat kepadamu. Kami berdoa untuk jemaat kami yang sedang berduka, keluarga Ibu Maria, Bu Agnes, di mana Ibu Tioni telah Engkau panggil pulang ke surga Bapa. Kuatkan mereka, berikan hiburan, berikan pertolongan-Mu. Bahkan Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kami yang hari ini ada yang sakit, ada yang berbeban berat. Engkau berikan kami kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan. Bahkan yang menyusun skripsi, Engkau tetap memberkati, memberikan pertolongan, sehingga satu saat skripsi bisa selesai. Bagi yang mencari pekerjaan, berikanlah pekerjaannya Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami mujizat-Mu dan semakin hidup di dalam Engkau. Tapi sekalipun doa kami tidak sesuai seperti apa yang kami minta, ajarkan kami boleh tetap percaya, tetap memandang bahwa Engkau Allah yang berotoritas. Engkau Allah yang adalah Allah yang sanggup menguatkan kami dalam situasi apapun yang kami hadapi. Kami berdoa Tuhan untuk dokter yang sedang bekerja keras menolong para pasien COVID. Tuhan, berikan perlindungan kesembuhan. Sadarkan kami Tuhan untuk tidak mengeraskan hati. Sadarkan kami untuk menjadi saksi, sekalipun di tengah orang-orang yang tidak mau pakai masker, di tengah-tengah orang yang bandel, di tengah-tengah orang yang tidak peduli dengan kesehatan. Ajarkan kami untuk tetap taat pada protokol kesehatan. Sehingga Tuhan, sekalipun mereka tidak melakukan kebenaran, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan tetap melakukan kebenaran. Dan berkati gereja kami punya satu kerinduan untuk membuat renovasi. Berkati Bapa supaya renovasi ini bisa berjalan. Berkati rapat majelis supaya bisa berjalan pada hari ini jam 2 siang di gereja Gemikana. Berkati Bapa supaya biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan Tuhan berkati sehingga kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Siapkan hati kami untuk kami mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur Engkau telah mendengar seluruh doa kami. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Waktumu
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Hari ini kita bersyukur kita bisa ada di tempat ini, di rumah kita masing-masing. Kita tetap beribadah. Dan satu-satunya yang kita andalkan dan satu-satunya yang kita percaya adalah Tuhan yang menciptakan langit bumi yang kita kenal di dalam nama Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kembali kami boleh datang untuk duduk diam dengar firman. Biarlah Engkau yang berbicara di dalam hati kami Tuhan. Engkau yang menilik, Engkau yang melawat, Engkau yang menjamah, kuatkan kami. Apabila mungkin dalam kehidupan kami Tuhan, kami seperti melihat jalan yang tanpa ujung. Atau kami seperti melihat mendung yang tidak pernah berhenti. Atau kami seperti merasa di dalam jurang yang paling dalam. Atau sekalipun kami mengalami hidup, tapi kami merasa seolah-olah tidak ada jawaban. Tapi biarlah melalui firman Tuhan Engkau berikan kami kekuatan melampaui segala keadaan. Sehingga Tuhan sekalipun walaupun keadaan kami yang demikian, tapi iman kami boleh tetap percaya kepadamu. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang hina ini Tuhan. Hamba-Mu tidak berdaya, tidak mampu jikalau Roh Kudus tidak mengurapi dan menolong. Tolong hamba-Mu ini ya Bapa, dan berkati setiap kami di rumah masing-masing supaya kami boleh mengerti, mendengar, memahami dan melakukan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 16. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan Allah. Saya ulangi, salah ya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah
dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itu sebabnya maka dari satu orang, malah orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semuanya ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan ia mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Tema renungan yang diambil dari Ibrani 11 ayat 1-16 adalah mengapa kita tetap percaya. Bapak Ibu, satu ketika saya pernah mendengar sebuah lagu dinyanyikan oleh Mariah Carey dan Whitney Houston yang berjudul There Can Be Miracle When You Believe. Artinya apa? Akan terjadi mukjizat ketika kamu percaya. Tapi 14 tahun kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus? Whitney Houston terbaring di bak mandi dengan overdosis ganja obat bius yang dia pakai. Sepertinya tidak ada mukjizat, tidak ada pertolongan bagi dia. Kemudian Johnny Erickson, seorang atlet olahraga lari estafet. Dia taat ke gereja, dia taat beribadah. Satu saat dia sedang liburan, dia mau lompat dari tempat yang paling tinggi ke dasar laut. Tapi ternyata dasar itu rupanya dangkal. Begitu dia jatuh, dia kena seluruh dari kepala sampai kaki. Akhirnya dia lumpuh. Dia pergi ke KKR kemana-mana, tapi dia tidak sembuh. Dan dia terus berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Ketika KKR penyembuhan terjadi, dia datang ke situ, dia minta Tuhan sembuhkan. Tetapi jawabannya, Tuhan tidak menyembuhkan. Saudara, mungkin kita bertanya, mengapa kita harus percaya? Saya teringat hamba Tuhan yang pernah melayani di sini, contoh Angel, satu tingkat. Waktu ambil pasca sarjana dia sering sakit. Dan pada saatnya dia sakit yang luar biasa, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Akhirnya apa? Rupanya dia sudah tingkat sakit yang teramat dalam, hanya meninggal. Pada kita berdoa, Tuhan sembuhkan. Saya teringat Pak Christopher. Di detik-detik kehidupannya dia sakit kanker dan mati. Padahal kita berdoa. Lalu pertanyaan saya, mengapa kita percaya? Mungkin juga di antara kita juga berkata begitu, saya berdoa untuk bayi saya, tapi mengapa bayi saya mati, Tuhan tidak sembuh? Dalam
renungan kita. Pertanyaan itu muncul. Mengapa aku harus percaya? Katanya Tuhan sanggup buat mujizat. Katanya Tuhan sanggup menolong. Mengapa saya harus percaya? Saudara, itulah pergumulan di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi ini, Tuhan, katanya Engkau Allah yang sanggup mengusir segala penyakit. Mengapa virus ini nggak berhenti-berhenti? Mengapa kami tetap beribadah di rumah masing-masing? Di mana Engkau Tuhan? Teriakan kita mungkin membutuhkan sebuah jawaban. Mengapa? Tapi hari ini saudara, pertanyaan yang perlu kita renungkan. Di saat kita bertanya mengapa dan kita tidak menemukan jawabannya, mengapa kita tetap percaya kepada Tuhan? Saudara, melalui ayat firman Tuhan ini, pada Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-6, saya ingin membacakan buat kita. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, Allah itu ada. Kalau kita ingin hidup berpusat kepada Allah, kita harus percaya Allah ada dan Allah akan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau Allah bisa dipercaya, Pak, kenapa saya berdoa untuk anak saya mati, Pak? Kalau Allah bisa dipercaya, Pak, mengapa papa saya tidak kunjung sembuh dan sakit sampai hari ini? Kalau Allah bisa dipercaya, Pak, mengapa masalah saya nggak selesai-selesai? Kalau Allah bisa dipercaya, Pak, mengapa? Dan mengapa? Saudara yang dikasih Tuhan, tentu pergumulan kita membutuhkan jawaban. Sebagai hamba Tuhan, saya akan bacakan Ibrani 11 ayat yang ke-13. Dalam iman mereka semuanya ini telah mati. Siapa mereka itu? Mereka itu Abraham, mereka itu Nuh, dan yang sudah kita baca tokoh-tokoh iman. Dalam iman mereka semuanya itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara, bukan hanya saudara saja yang mengalami. Saya sebagai hamba Tuhan pun mengalami hal yang saudara tanyakan. Saya juga mengalami seperti apa yang saudara alami. Dan pertanyaan itu wajar, sangat wajar. Tapi saudara, tokoh Alkitab juga mengalami hal yang sama seperti saudara. Bahkan di dalam ayat yang 13 dikatakan begini, dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Saudara, Abraham tidak bisa melihat janji Tuhan yang berkata keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Waktu dia mati
dia hanya bisa melihat sampai Ishak. Dan waktu menantikan Ishak, dia butuh 30 tahun. Ketika umur 100 tahun baru dia dapat. Dan istrinya sudah mandul. Benar, saudara. Ini yang disaksikan oleh Alkitab. Tapi saudara, bahkan di dalam perjalanan awal Abraham mengikuti Tuhan, Tuhan bilang apa? Pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu kemudian. Dia nggak tahu negerinya di mana. Coba saudara bayangkan seandainya saat ini saya mau berangkat pergi, saya tidak tahu mau kemana. Terus kalau mau beli pesawat, tiket pesawat, Bapak mau kemana Pak? Saya juga nggak tahu. Tuhan yang tentukan. Tentu Anda akan mengatakan orang ini sinting, gila dan sebagainya. Tapi Abraham dengan iman dia melangkah, saudara. Sekalipun dia tidak mengerti, sekalipun dia tidak tahu, sekalipun dia tidak paham apa yang akan terjadi, tapi dia tetap melangkah. Kenapa dia percaya? Karena Allah itu ada dan Allah itu dapat dipercaya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda bertanya seperti yang tadi Anda tanyakan, mengapa saya sudah begini, mengapa selamat? Anda manusia. Kita tidak tahu. Dan kata mengapa tidak akan pernah kita bisa dapatkan jawaban yang memuaskan. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu kalau kita tanya terus mengapa dan mengapa, ya, saya jadi teringat ada satu cuplikan lagu. Mengapa aku begini? Jangan kau mempertanyakan. Stop sampai di situ. Saya nggak mau yang dari awal sampai akhir. Saya mau mengatakan, kalau kita terus tanya mengapa, kita tidak akan pernah menemukan jawaban yang memuaskan. Saudara yang dikasih Tuhan, satu kata-kata yang harus kita sadarkan. Let God be God. Apa artinya? Biarkan Allah menjadi Allah atas hidup kita. Sekalipun kita tidak mengerti jawabannya, Dia Allah. Sekalipun kadang-kadang kita tidak paham akan rencananya, Dia Allah. Sekalipun kadang-kadang kita tidak tahu kemana arah langkah kita ke depan, Dia Allah. Dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu menurut kehendak dan waktunya. Catat garis bawah, menurut kehendak dan waktunya, bukan kehendak kita dan waktu kita. Seringkali banyak di antara kita frustasi ketika kita memaksakan kehendak kita harus jadi, dan disitulah pertanyaan mengapa tidak pernah bisa kita temukan jawabannya. Seringkali kita ingin mengatur Allah menurut keinginan kita. Saudara sadarkah penglihatan kita terbatas? Kita punya mata 2 di depan, saudara. Tapi pertanyaannya, bisa kita melihat ke belakang? Ke samping nggak bisa, kecuali kita gerakkan kepala kita. Betapa sombongnya kita kadangkala yang punya mata 2 ini, ingin memaksakan kehendak kita kepada Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, jika Allah harus mengabuli segala keinginan kita, maka Dia bukan Allah. Dia pembantu jomos kita. Saudara, kenapa saya bisa mengalami seperti itu? Saya menyadari, saudara, menyadari satu titik. Apa yang saya sadari? Satu titik itu, biarkan Allah menjadi Allah dalam iman. Kenapa? Ketika kita tidak mengerti, tapi kita tetap berjalan, ada pertolongan Tuhan. Pasti bukan menurut kehendak kita dan waktu kita, menurut waktu dan kehendak Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, Allah itu ada
ada dan dapat dipercaya. Saudara tak tahu di dalam kehidupan kita harus mengizinkan Allah bekerja menurut waktu dan kehendak Dia. Dan yakinlah Dia bisa dipercaya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah kisah kehidupan saudara, di mana seseorang dia jatuh dari tempat yang paling tinggi, tiba-tiba dia bergundal sampai satu saat dia tidak mau jatuh ke bawah, dia pegang akar pohon. Dan waktu itu dia berteriak, "Tuhan, tolong saya!" Tuhan bertanya, "Apakah engkau mau percaya sama aku?" Bergumul dia, ada pikiran berkata, "Nggak usah percaya sama Tuhan, buktinya aja kau jatuh, cari pertolongan lain." Tapi ada perkataan lain, "Bukankah dari engkau lahir sampai saat ini Dia selalu menolong? Mengapa engkau tidak percaya?" "Ya Tuhan, saya percaya kepadamu." Lepaskan genggaman itu. "Tuhan, tapi kalau aku lepaskan aku akan jatuh." "Kau percaya kepadaku?" "Ya Tuhan, lepaskan." Begitu dia lepaskan, ternyata dia jatuh, tetapi tidak mematikan. Dia jatuh di pasir yang tidak membuat dia bahaya. Saudara, bukankah kita seperti orang itu, bukan? Kadang-kala dalam kehidupan kita selalu ada satu bagian-bagian yang kadang-kala kita seperti jam. Krisis aman. Tapi saudara, coba cek ketika Anda mengalami krisis dalam hidupmu. Lihat Tuhan, pertolongan Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita percaya? Karena kepercayaan kita tidak akan sia-sia. Ibrani 11 ayat 14 sampai 16. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Mengapa kita percaya? Karena Allah itu ada dan Allah itu dapat dipercaya. Kedua, mengapa kita percaya kepada Allah? Karena kepercayaan kita tidak akan sia-sia. Saudara tahu konteks membaca pada saat itu, mereka orang Yahudi yang kalau percaya Yesus akan menghadapi apa? Hukuman mati, dirajam, dibunuh, bahkan dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun demikian, mungkin di antara mereka akan bertanya, apakah yang kita percaya dapat dipercaya? Tetapi firman mengatakan, penulis ini bilang, "Hei, lihat pengalaman Abraham, lihat pengalamanmu." Mereka tidak melihat apa yang mereka akan lihat kemudian, tapi mereka tetap percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang menguatkan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-2, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal." Tempat tinggal bahasa Inggrisnya mansion house, rumah yang besar. Saudara tahu, sekalipun hari ini kita tidak melihat seperti apa yang kita inginkan, hidup kita bukan hanya berhenti di dunia ini saja. Memang kita akan mati, tapi iman kita mengatakan setelah kita mati, kita akan masuk kepada kekekalan. Saudara, ada seorang pendeta. Pendeta ini saudara, dia pergi ke tempat di mana dia melayani di Afrika. Setelah itu dia pulang ke Amerika. Saat dia pulang tidak ada yang peduli. Dan pada saat itu dia bersama-sama dengan presiden. Apa yang terjadi ketika dia turun? Presiden disambut dengan luar biasa. Tapi dia tidak disambut. Tidak disambut. Tidak dibuat acara apa-apa. Apa yang terjadi? Dia berprotes sama Tuhan. "Tuhan, kenapa aku tidak disambut? Aku sudah buat yang terbaik untuk Engkau.
ketika dia sedang bergumul, Tuhan berkata, engkau belum pulang anakku, rumahmu bukan di bumi ini, di kekekalan. Saudara, bukankah kita kadang-kala seperti misionaris itu? Kita berpikir, kenapa saya sudah berjerih payah, percaya, kenapa saya nggak dapat sesuatu hal yang berharga? Hei, rumahmu bukan di bumi ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang yang namanya William. Dia lulusan fakultas hukum, umur 30 tahun dia masuk sekolah STT, sekolah tinggi teologi. Di saat semester 3 dia mengeluh sakit, ternyata kemudian dia meninggal. Saudara, banyak orang bertanya mengapa. Tapi saudara, ketika diselidiki Facebook dan Instagramnya, dia berkata seperti ini, kalau seandainya saya diberikan pilihan, apakah saya percaya Yesus? Saya percaya Yesus tapi sakit, atau saya tidak percaya Yesus tapi saya akan tetap memilih percaya Yesus walaupun sakit. Saudara yang dikasih Tuhan, saya teringat dengan Pak Christopher di saat-saat sebelum dia meninggal. Dia kesaksian bagaimana Tuhan menolong dia. Dan di detik-detik dia mau dipanggil Tuhan, dia tetap menulis di Facebook firman Tuhan. Dan itulah yang saya teladani sampai hari ini. Saya menuliskan firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena Allah kita, Allah yang ada dan dapat dipercaya, dan apa yang kita percaya tidak akan sia-sia. Saudara, seringkali kita berkata, ya, kenapa hidup saya seperti ini? Saya tidak ada mujizat. Tapi saya mau katakan, sekalipun kita tidak mengalami mujizat, kalau kita percaya Allah itu ada dan Allah dapat dipercaya, dan kepercayaan kita tidak akan sia-sia, maka kita tidak akan pernah kecewa ikut Tuhan. Seringkali kita nyanyi, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita renungkan satu-satu anak akan berkata begini dengan nama kita masing-masing? Hai Clear, hai Johnny, hai Luciana, hai Ricky, aku bangga kepadamu, sebab sekalipun kau menderita, engkau tetap percaya, dan mari masuk ke dalam surgaku. Apakah kita mau mengalami seperti itu? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, biarlah melalui firman-Mu, ajarkan kami tetap percaya apapun situasi yang kami alami. Karena rumah kami bukan di bumi ini, tapi bersama-Mu di surga. Engkau Allah ada, dan Engkau Allah dapat dipercaya, dan tidak sia-sia kami percaya kepadamu. Kuatkan iman kami. Hari ini kami bersyukur sudah ibadah, dan kami akan menutup ibadah ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh. Amin. Selamat pagi, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.